Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak kelas 9, kita bertemu lagi pada pelajaran favorit kita, matematika. Nah, pada video sebelumnya, kalian sudah belajar tentang refleksi atau pencerminan. Kemarin kalian belajar tentang bagaimana cara mencerminkan terhadap sumbu X, sumbu Y, titik asal, dan masih banyak yang lainnya. Nah, pada minggu ini, pada video kali ini, kita akan belajar tentang rotasi atau perputaran. Nah, apa sih yang terbesit dalam benak kalian jika mendengar kata rotasi? Apakah rotasi bumi yang berputar pada sumbunya? Ya, hampir mirip seperti itu. Jika pada geometri transformasi, rotasi adalah perputaran pada bidang geometri terhadap suatu titik atau yang biasa kita sebut dengan alfa yang nantinya akan menjadi sudut pusatnya. Nah, di sini sudut alfa atau sudut pusatnya menjadi positif apabila perputaran itu terjadi berlawanan arah jarum jam. Nah, sudut alfa menjadi negatif terjadi jika perputaran itu searah dengan jarum jam. Nah, untuk lebih jelasnya lagi, silahkan kalian simak penjelasan dari Miss Neneng. Jangan lupa kalian siapkan buku matematika kalian dan penggaris. Yang pertama, rotasi terhadap sudut pusat 90 derajat. Nah, di sini rumus rotasi dengan sudut pusat 90 derajat adalah jika titik A, X, Y kita rotasikan terhadap titik pusat 90 derajat, maka bayangan titik A atau A aksen menjadi min Y, X. Nah, di sini contohnya ada suatu segitiga ABC dengan koordinat titik A di 2,6, B di 2,2 dan C di 5,2 akan dirotasikan terhadap sudut pusat 90 derajat. Maka bayangan segitiga ABC adalah, nah, gambar dari segitiga ABC itu sendiri adalah seperti ini dengan titik A di 2,6, titik B di 2,2 dan C ada di 5,2. Nah, pertama kita akan mencari bayangan dari titik A atau A aksen. Tadi kita punya rumus adalah misal titik A, X, Y dirotasikan terhadap sudut pusat 90 derajat, maka A aksen menjadi min Y, X. Nah, di sini titik A 2,6 akan kita rotasikan 90 derajat, maka A aksen menjadi min 6,2. Ya, ini dari 2 adalah milik X, saat kita rotasikan maka dia menjadi milik Y, dan 6 dia adalah milik Y, saat dirotasikan menjadi milik X dan kita beri tanda negatif. Lalu yang kedua, titik B 2,2 akan dirotasikan terhadap sudut pusat 90 derajat. Maka B aksennya adalah min 2,2. Lalu yang terakhir adalah titik C 5,2 akan dirotasikan terhadap sudut pusat 90 derajat, maka C aksennya menjadi min 2,5. Atau kalau kita gambarkan ke diagram kartesius menjadi seperti ini. Nah, ini segitiga ABC di sini di kuadran 1 saat kita rotasikan 90 derajat positif atau berlawanan arah jarum jam, maka menjadi di kuadran 2 dengan koordinatnya A aksen adalah min 6,2, B aksen min 2,2 dan C aksen min 2,5. Nah, yang kedua adalah rotasi terhadap sudut pusat plus minus 180 derajat. Plus minus di sini artinya dia bisa positif 180 derajat atau negatif 180 derajat. Atau kalau positif tadi adalah berlawanan arah jarum jam dan saat negatif adalah searah dengan jarum jam. Nah, di sini rumus rotasinya untuk
positif atau negatif 180 derajat itu sama rumusnya, yaitu saat titik A, X, Y kita rotasikan sejauh 180 derajat, maka A aksennya menjadi min X, min Y. Nah, di sini Miss Neneng masih menggunakan segitiga yang sama dengan yang tadi, di mana titik A di 2,6, titik B di 2,2, dan titik C di 5,2. Pertama, kita akan mencari koordinat bayangan dari titik A. Tadi titik A di koordinat 2,6 kita refleksikan terhadap sudut pusat 180 derajat, maka A aksennya adalah min 2, min 6. Ini tinggal kita beri tanda negatif semua. Lalu yang kedua, titik B 2,2 kita rotasikan sejauh 180 derajat, maka B aksennya menjadi min 2, min 2. Dan yang terakhir adalah titik C 5,2 akan kita rotasikan sejauh 180 derajat, maka bayangan titik C atau C aksen menjadi min 5, min 2. Atau saat kita gambar ke koordinat kartesius menjadi seperti ini. Segitiga orange saat kita rotasikan 90 derajat ada di kuadran 2. Lalu saat kita rotasikan 180 derajat nanti akan ada di kuadran 3. Dengan koordinat titik A aksen min 2, min 6, B aksen min 2, min 2, dan C aksen min 5, min 2. Nah, yang ketiga adalah rotasi terhadap sudut pusat 270 derajat. Di sini rumus rotasinya adalah jika titik A, X, Y kita rotasikan terhadap sudut pusat 270 derajat, maka A aksen menjadi Y, min X. Nah, di sini Miss Neneng masih menggunakan segitiga yang sama dengan yang tadi, di mana dengan koordinat A 2,6, B 2,2, dan C 5,2. Nah, segitiga ini akan kita rotasikan terhadap sudut pusat 270 derajat. Maka kita cari bayangan titik A atau A aksen ya. Yang pertama, titik A 2,6 kita rotasikan 270 derajat, maka A aksennya menjadi 6, min 2 ya. Yang Y di sini, 6 dari Y di sini, maka saat dirotasikan bayangannya dia menjadi milik X, sedangkan yang 2 milik X menjadi milik Y dan kita beri tanda negatif. Lalu titik B 2,2 kita rotasikan sejauh 270 derajat, maka B aksennya menjadi 2, min 2. Lalu yang terakhir, titik C 5,2 kita rotasikan sejauh 270 derajat, maka C aksen menjadi 2, min 5. Nah, saat kita gambar ke koordinat kartesius, maka menjadi seperti ini. Segitiga ABC ada di kuadran 1. Di kuadran 2 dia 90 derajat, kuadran 3 adalah 180 derajat, maka 270 derajat ada di kuadran 4 dengan koordinat A aksen 6, min 2, B aksen 2, min 2, dan C aksen 2, min 5. Nah, selanjutnya kita akan rotasi terhadap sudut pusat negatif 90 derajat atau searah dengan jarum jam. Di sini, rumus rotasi dengan sudut pusat min 90 derajat adalah jika titik A, X, Y kita rotasikan terhadap sudut pusat min 90 derajat, maka A aksen menjadi Y, min X. Di sini Miss Neneng punya suatu layang-layang ABCD dengan koordinat titik A 3,3, B 4,4, C 5,3, dan D 4,1 akan dirotasikan terhadap sudut pusat negatif 90 derajat. Maka tentukan bayangan layang-layang tersebut. Nah, pertama kita gambar dulu untuk layang-layangnya ke dalam koordinat kartesius. Titik A 3,3, titik B 4,4, titik C 5,3, dan titik D 4,1. Pertama kita akan mencari bayangan titik A 3,3. Kita lihat rumusnya tadi adalah Y, min X, sehingga A aksennya menjadi 3, min 3. Nah, lalu yang kedua titik B 4,4 kita rotasikan sejauh min 90 derajat, maka B aksennya menjadi 4,
min 4. Nah, yang ketiga, titik C 5,3 kita rotasikan sejauh min 90 derajat, maka C aksen menjadi 3, min 5. Dan yang terakhir adalah titik D 4,1 kita rotasikan sejauh min 90 derajat, maka D aksen menjadi 1, min 4. Nah, saat kita gambar ke koordinat kartesius, maka bayangan dari layang-layang ABCD ini adalah di kuadran 4, atau rotasi terhadap sudut pusat min 90 derajat ini sama dengan rotasi dengan sudut pusat 270 derajat. Nah, yang terakhir rotasi terhadap sudut pusat min 270 derajat. Nah, di sini rumus rotasi dengan sudut pusat min 270 derajat adalah jika titik A, X, Y kita rotasikan sejauh min 270 derajat, maka A aksen menjadi min Y, X. Nah, di sini Miss Neneng menggunakan layang-layang yang sama seperti tadi dengan koordinat titik A di 3,3, B di 4,4, C di 5,3, dan D 4,1. Nah, layang-layang ini akan kita rotasikan sejauh min 270 derajat. Maka kita mencari bayangan titik A atau A aksen. Titik A ada di 3,3, saat kita rotasikan sejauh min 270 derajat, maka A aksen menjadi min 3,3. Lalu yang kedua, titik B 4,4 kita rotasi sejauh min 270 derajat, maka B aksen menjadi min 4,4. Ya, yang ketiga, titik C 5,3 kita rotasi sejauh min 270 derajat, maka C aksennya menjadi min 3,5. Ini kita balik, dan yang di Y ini kita beri tanda negatif. Lalu yang terakhir, titik D 4,1 kita rotasi sejauh min 270 derajat, maka D aksen menjadi min 1,4. Atau saat kita gambar ke koordinat kartesius, dia akan berada di kuadran 2. Ini di kuadran 4 adalah saat kita rotasikan min 90 derajat. Di kuadran 3 kita rotasikan sejauh min 180 derajat. Dan di kuadran 2 kita rotasikan sejauh min 270 derajat. Atau rotasi dengan sudut pusat min 270 derajat itu sama dengan rotasi terhadap sudut pusat positif 90 derajat. Nah, anak-anak, itu tadi tentang penjelasan materi rotasi atau perputaran pada geometri transformasi. Cukup mudah ya, apa itu tentang rotasi atau perputaran? Nah, untuk lebih jelasnya lagi, silahkan kalian juga latihan soal di worksheet yang sudah Miss Neneng berikan. Sekian untuk video pembahasan kali ini, kita bertemu pada video selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.